yang melihatmu dengan penuh cinta. Jadi ini siapa yang kalau memandang kamu penuh dengan rasa kasih sayang dan cinta. Jadi ini adalah fun reading untuk membooster energi positif dan untuk membagikan cinta untuk kalian semua. Jadi kalau kalian mau healing atau misalnya mau menerima energi positif, stay tune di video ini. And then kalau kalian baru channel aku, hai, my name is Maha. I'm an intuitive tarot reader. Aku mendengar intuisi dalam menerjemahkan kartu tarot dan aku juga membaca oracle cardnya. Dan kalau kamu bertanya-tanya gimana caranya fokus sama diri kamu sendiri, sebutkan pertanyaan dalam hati. Yang namanya collective reading itu diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi energi bisa resonate dan bisa tidak. Jadi harus mampu diproses baik-baik. Namun aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Dan ini timeless reading ya. Jadi mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. Aku bakalan cek dulu energi kamu seperti apa. Oke? Yang melihatmu penuh dengan cinta. Terus bright guide control like us. I'm assuming this sounds like that's what give vision and protection to people who watch this video. Show me their energy. Di sini ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Kalau yang aku lihat, oke. Ada satu saran sebenarnya. Sesimpel kayak everything that we do, segala macam yang kita lakukan dengan kejujuran. Itu akan dampaknya memberikan kedamaian di dalam hidup. Ibaratkan ya, kalau kamu gambarin hidup kamu kayak lagi kering-keringnya, lagi haus-hausnya, kita jujur sama diri kita sendiri dan kita memanifestasikan vibrasi kejujuran ke semesta dan ke dunia dan ke semua orang. Di situ bagaikan disiram air penuh dengan kesejukan gitu. Jadi tidak ada kecemasan lagi. Karena kalau yang aku lihat di sini terjebak sama pikirannya sendiri dan terjebak sama kemelekatan sama sesuatu hal gitu. Kalau kamu nanya kemelekatan apa? Well, karena yang nonton banyak macam-macam. Ada yang terlalu terobsesi sama seseorang, ada yang terlalu terobsesi untuk berkompetisi gitu, ada yang terlalu terobsesi untuk bisa dapetin materi gitu. Nggak masalah sebenarnya, but itu harus balance gitu. Balance-nya dengan apa? Dengan kedamaian dari dalam kedamaian dari dalam diri juga gitu. Jadi jangan sampai kita menjalani kehidupan itu dikontrol sama ego. Harusnya kita kontrol yang ego kita gitu. Kebalik. Nah, ini juga kalau masih mudian, coba dikontrol mudiannya. Dan balik lagi, sometimes contoh gini ya, kamu menanam sesuatu nih, kamu nanam di tanah yang tandus, kamu paksain di situ tanam bibit, kamu kasih pupuknya udah paling premium lah istilahnya, kamu rawat setiap hari. Tapi karena tanahnya tandus, apakah itu akan tumbuh gitu? Mungkin akan, tapi tidak akan sesuai sama ekspektasi dan tidak akan sempurna gitu. Tapi kalau kitanya akhirnya memahami, oke, dari kemarin aku fokusin di sini terhadap permasalahannya di mana aku menanam itu nih gitu. Akhirnya mencari lingkungan yang atau tanah yang subur. Sekali aja taruh di situ tanpa kita pun ngelakuin usaha yang berat seperti yang dilakukan di tanah yang tandus, akhirnya tumbuh dengan sempurna gitu. Jadi kadang-kadang kita terlalu obsesi sama apa yang kita pengen gitu, sama apa yang ini paling perfect buat aku nih gitu. Nah, tapi kita akhirnya menyampingkan kepuasan dan kebahagiaan kita sendiri yang benar-benar kebahagiaan gitu. Jadi kesehatan mental, kesehatan diri sendiri itu harus ada paling utama, itu prioritas. Oke? Aku bakalan lihat lagi dari sini energi kamu saat ini seperti apa. Potensi perkembangannya. Oke. Ten of Cups,
Terus di sini saat kamu sudah melakukan tadi semua, kamu dapat ini nih, kedamaian. Jadi ini adalah kuncinya. Kuncinya adalah kedamaian. Kedamaian bukan cuma sama diri sendiri, tapi juga memberikan keharmonisan sama orang-orang sekitar gitu, dan itu akan jadi vibrasinya lebih positif lagi. Dari Three of Swords sendiri mampu untuk bisa controlling your expectation gitu. Ekspektasi di controlling, belajar untuk ikhlas di sini. And then satu lagi the Six of Coins. And then kalau aku lihat di sini nanti ada momen dimana dua kemungkinan, tangan kamu di bawah menerima sesuatu atau tangan kamu di atas memberikan sesuatu. Ini terserah kamu sendiri mau mau jadi posisi yang mana gitu, oke? Karena segala macam yang kita lakukan itu pilihan hidup kan. Jadi tapi pasti ada sebuah konsekuensi atau sebuah tanggung jawab dari situ. Nah, pilihlah tanggung jawab yang memang bisa kamu pikul gitu, oke? Aku bakalan lihat si energi orang itu ya. Dia yang melihatmu dengan penuh cinta. Oke, the lovers, aku bakalan ini dulu. Kita sensor sedikit dulu agar tidak kena nggak kena ban di YouTube. Jadi kamu bisa berhubungan sama energi Gemini. Kamu di sini energinya ada Libra, Gemini, Aquarius. Bisa Scorpio, Cancer, lalu juga ada Earth sign, Taurus, Capricorn. Sementara energi dia itu ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Ada what else? Energi yang melihatmu dengan penuh cinta. Oke, ada Aquarius. Strong di Aquarius juga sih sebenarnya. Ini the type of person yang galak. Aku lihat galaknya tuh dalam arti bukan karena kemudian ya, karena memang dia tuh tidak banyak dealing atau tidak banyak menghabiskan waktu untuk orang-orang yang nggak penting lah gitu. Jadi energinya cukup strong. But kalau yang aku lihat di sini, kalau share energi, kamu lagi berfokus sama diri sendiri, sementara dia berfokus sama healing di percintaan. Jadi ada momen healing di percintaan. Di sini ada kekecewaan di sama, kamu juga kekecewaan di perasaan atau di ekspektasi, tapi kalau dia ini lebih spesifik soal percintaan. Ada sesuatu yang mengejutkan terjadi di dalam hidupnya dia, yang seperti kayak dia taunya tuh segala macam baik lah gitu, tapi tiba-tiba nanti ada sesuatu yang dikasih tahu ke dia gitu, sebuah kebenaran. Nah, kebenaran itu yang akhirnya menyakiti atau memberikan rasa sakit di hati gitu. Jadi ada broken heart. Nah, buat yang namanya the lovers sendiri, ini kayak gini loh, keadaannya dia itu sedang jatuh cinta, tapi dibarengin sama ekspektasi yang berlebih, akhirnya ada kekecewaan gitu. Nah, kalau aku lihat di sini juga ada momen dimana dia salah pilih langkah. Cuman aku nggak mau lebih dalam lagi karena ini ngomongin soal hal yang sangat private atau hal-hal yang memang kayak problem private lah gitu. Aku bakalan bacain siapa orangnya ya. Kalau dari sini, kalau aku lihat dia tuh sangat attractive orangnya. Jadi cakep, orangnya cakep. Kita bakalan lihat di sini. Yang melihatmu penuh dengan cinta. Kamu bisa berhubungan sama dia berdasarkan pertemanan, membangun hubungannya. Jadi gini, ini ada yang berteman gitu istilahnya. Cuman aku tahu kenapa dia merasakan gonjang-ganjing ini gitu. Karena kalau yang aku lihat di sini, kebanyakan dari kalian tidak menganggap orang ini someone special ya. Jadi berteman gitu. Kamu nganggapnya dia teman gitu. Dan di situ yang namanya orang Arab ya, yang namanya orang suka. Nah, saat dia mengetahui realita itu, jadinya kayak, kok gini ya gitu. Kok aku kecewa ya gitu. Cuman yang aku lihat di sini, kamu sama dia usia nggak jauh beda. Pergaulannya juga masih sama, di lingkungan yang sama kalau aku lihat. Ada riding. Kalau secara luaran dia tuh kalau aku lihat selalu pergi kemana-mana dengan kendaraannya dia yang sangat khas gitu. Kalau aku lihat dari energi riding sendiri, dia bukan tipe orang yang sabar ya, sukanya diem aja, bukan, suka kesana kemari.
doctor, dia lagi di fase healing secara fisik atau secara mental. Cuman kalau aku lihat di sini juga dari energi doctor sendiri, kayak ibaratkan kamu hadir ke dalam hidup dia merasakan sebuah kedamaian gitu, sebuah momen healing lah gitu. Jadi dia nganggap kamu sosok orang yang bisa memberikan dia kesembuhan. Children, ini teman lama. Jadi ini bisa teman masa kecil atau kalian itu tumbuh bersama. Cuman kalau dari energi children sendiri, emang kalau kalian itu istilahnya punya koneksi kayak anak kecil lah gitu, kayak having fun together, main bersama-sama karena di sini banyak mainan gitu. Jadi ini kayak teman main lah, so simple kayak gitu. Nah, kalau yang aku lihat, kamu nganggap orang ini juga bukan tipe orang yang kamu cari lah istilahnya gitu. But di sini karena dia merasakan chemistry yang cukup besar dan dia tahu kamu anggap dia itu apa, makanya dia ngerasain sedih gitu. So aku bakalan lihat lagi. Kita lihat ke tarot cardnya dulu ya. Yang melihatmu penuh dengan cinta. Kalau aku lihat di sini, dia tuh orangnya pecicilan tuh dalam arti suka kesana kemari ya gitu. Dia bukan tipe orang yang juga kamu nganggap dia bukan tipe orang yang suka settling down. Sementara gini, dia tuh cuma butuh seseorang yang tepat aja biar dia bisa benar-benar diem gitu. Jadi beberapa dari kalian anggap orang ini kayak player gitu, suka main-main. Who is this person yang melihat kamu dengan penuh cinta? Kayak ada banyak perbedaan, tapi saat kalian bersama dan dipersatukan tuh kayak cocok aja, ngobrol cocok, ngobrol juga nyambung gitu. Kalau yang aku lihat di sini juga karir cukup bagus ya. Cuman dari energi The Nine of Swords sama The Eight of Swords, ini ngomongin soal psikis dan mental. Ini orang yang selalu ada kecemasan, banyak overthinking. Dia tuh orang yang pemikir, tapi dia tidak memperhatikan itu gitu. Dia keep sendiri. Ini adalah validasi kalian punya banyak nostalgia atau momen-momen nostalgia. The Six of Cups itu menunjukkan kalau dia selalu giving. Dia sukanya selalu memberi gitu. But yang namanya The Six of Cups itu juga menunjukkan kalau rasanya care-nya itu bukan hanya sekedar kayak aku suka sama kamu makanya aku care. Enggak. Tapi ini lebih seperti sesuatu yang tulus gitu. Karena dia ngelihat kamu membutuhkan itu, makanya dia giving gitu. Nah, dari energi The Six of Cups ini kamu bisa bilang sama Pisces, Scorpio, Cancer. Strong di Cancer juga, jadi orangnya kelihatannya kuat, kokoh, pecicilan, suka kesana kemari lah gitu, but sensitif banget gitu. Perasaannya sensitif banget, tapi dia tuh selalu kayak mencoba untuk menyelesaikannya sendiri gitu. Jadi dia rasa-rasain sendiri lah gitu. Nah, kalau yang aku lihat dari The Wheel of Fortune, ini lebih spesifik ke yin yang di sini ya. Ada sisi negatifnya iya, tapi dibalancing sama sisi positif. Tapi saat dia bersama diri kamu, dia ngerasa balance. Jadi ada kekurangan diri kamu yang bisa dipenuhi sama dia, dan ada kelebihan kamu yang bisa menutupi kekurangannya gitu. Cukup seimbang. And then the bottom of the deck ada dengan Knight of Cups. Orangnya romantis. Romantisnya tuh karena memang dia sensitif ya, jadi bisa merasakan cinta. Nah, kalau yang aku lihat di sini juga dia punya experience atau pengalaman percintaan yang cukup bisa dibilang ngebuat dia sulit untuk bisa showing off atau menunjukkan cinta seperti apa gitu, karena takut salah gitu. Tapi orangnya juga kekeh gitu, walaupun dia punya kekecewaan, let's say kayak gitu. Misalnya gini, dia mengetahui nih kamu cuma nganggap dia teman, ini seluruh kekecewaan, tapi dia tetap fokus gitu, tetap terfokus sama dirimu gitu, karena dia menganggap kalau udah satu gitu tujuannya udah gitu. So aku bakalan lihat lagi dari oracle cardnya dulu. Dia punya keunikan di style atau di cara dia berpakaian. Di sini ada unrequited love. There's not an attraction or chemistry to keep this relationship going. Yang tadi aku bilang, ini misalnya dia punya perasaan nih,
tapi kamunya tuh kayak udah netral biasa aja gitu. Dan dia tuh merasa itu dan dia bisa ngeliat itu gitu. Jadi istilahnya ini bisa vice versa ya. Jadi keadaannya dimana merasakan sesuatu yang dalam, misalnya kayak dia merasakan sampai ke hati, sementara diri kamu hanya ke fisik gitu. Jadi ada sesuatu yang tidak seimbang di sini, kelihatan. Apa yang dikasih satu sama lain tidak begitu seimbang. Cuman kalau aku lihat di sini, ini juga bisa terpengaruh karena lingkungan sekitar gitu, ekspektasi lingkungan sekitar. Jadi contohnya gini ya, lingkungan sekitarnya itu mengekspektasikan dia harus bersama sama seseorang yang bentuknya bulat, sementara kamu bentuknya kotak gitu. Jadi ada sebuah perbedaan di situ yang akhirnya dia kayak maju mundur. Atau sebaliknya, vice versa, di lingkungan kamu berharap kamu itu bersama sama seseorang yang bentuknya bulat, tapi ternyata dia tuh kotak gitu. Nah, itu yang terjadi kalau aku lihat. Di sini ada reconciliation, someone from your past is returning to your life. Jadi ini seseorang di masa lalu bisa jadi dia kembali ke dalam hidup kamu, tapi ini adalah hubungan untuk kalian yang belum pernah berhubungan apa-apa ya, belum punya status apa-apa. Ini adalah konsep hubungan yang sudah terjadi kehidupan sebelumnya. Jadi sudah terjadi di kehidupan sebelumnya. Heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Jadi ini diminta untuk jujur, yang tadi aku bilang. Kejujuran itu bisa memberikan kamu kedamaian. Jadi benar-benar bisa ngademin suasana lah gitu. Nah, heart-to-heart conversation itu adalah ngobrol hati ke hati gitu. Dia mau apa, dia butuhnya apa, dan kamu juga ngobrol gitu. Ada crossroad, ada yang salah paham juga sama sikap kamu, atau vice versa ya, kamu yang salah paham sikapnya dia. Jadi saran aku, jangan mudah untuk ngambil kesimpulan dari apa yang kamu lihat. Ini ada Lilis, ini ngomongin soal kebahagiaan. Cuman kalau aku lihat di sini ada ekspektasi keluarga yang harus dipenuhi sama dia gitu. Ini contoh misalnya ada sebuah adat istiadat yang harus dipenuhi lah gitu. Nah, ternyata kalian berdua adat istiadatnya beda. Nih, situ ada kelihatan di sini. Ada Parks. Ini adalah orang yang selalu berada di sekeliling kamu. Jadi ini bisa di satu circle yang sama atau pertemanan yang sama. Terus kalau yang aku lihat di sini juga dalam waktu dekat ada sebuah momen yang penuh dengan cinta, momen romantis yang akan ada gitu. Di sini ada mountain. Ibaratkan ada batasan, ini batasannya jelas. Nah, ini bisa status sosial, bisa adat istiadat, ini bisa juga ekspektasi ya, sosial, ekspektasi keluarga. Cuman kalau yang aku lihat di sini batasannya balik lagi bentuknya bukan karena kalian berdua yang ngebuat itu gitu, karena keadaan. Contoh misalnya gini, dia ada di lingkungan yang suka berpolitik contohnya. Nah, akhirnya keluarganya itu mengekspektasikan dia bersama sama pasangan yang juga keluarganya suka berpolitik, sementara keluarga kamu jauh dari situ gitu. Jadi sama sekali malah keluarga-keluarga yang tidak terlalu suka berpolitik. Jadi itu ada sesuatu yang mental di situ. Nah, dia menyadari itu gitu. Ini contoh ya. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Ace of Pentacles sama ada Justice. Nanti ada kebenaran, ada kejujuran satu sama lain. Semesta yang akan ngebantu kalian untuk bisa balancing atau menyeimbangkan. Cuman kalau kamu lihat secara spesifik di Justice ini, ada matahari dan bulan. Mereka tuh punya sinarnya di waktunya masing-masing gitu. Jadi istilahnya kalian itu punya punya jalannya masing-masing gitu. Jadi kalau aku lihat awal-awal memang ini bukan hubungan yang langsung jadi, tapi harus berkembang dulu nih gitu. Jadi kamu harus tahu cahayamu di mana, dia harus tahu cahayanya dia di mana. Saat kalian sudah ngerasain suksesnya seperti apa,
baru di sini hubungannya akan tumbuh gitu. Buat kalau aku lihat kebanyakan dari kalian akan berhubungan sama seseorang yang akan selalu ada untuk dirimu. Walaupun kamu berkeluh kesah terus tiba-tiba mengabaikan dia gitu, dia akan terus ada gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut bisa book personal reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh